Waduh, lama ketemu. Pak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sangat bahagia pada sore hari ini dan tanpa duga-duga saya kedatangan teman lama sebetulnya, boleh dikatakan sahabat lama saya. Semenjak sekira 6 tahun yang lalu ya, kira tahun 2017, sekitar 2017 ya, hampir 5 tahun lebih ya, 6 tahun kira-kira 6 tahun lebih ya. Kenapa? Ya, pada waktu itu sempat ada masalah hukum juga, yaitu tentang undang-undang ITE lah, kira-kira begitu ya. Saya dari menjalani masa hukum dan sudah selesai sebetulnya. Tanpa duga-duga beliau namanya Bapak Jasriyadi berkunjung ke kantor saya, jadi mau ngobrol-ngobrol katanya. Tahu ada masalah apa yang ingin dikeluhkan atau diadukan gitu, atau diskusikan sama saya, kira-kira begitulah. Jadi kita sama-sama kita simak apa yang kira-kira Pak Jasriyadi ingin konsultasi dan ngobrolin, kira-kira begitu, ngobrolin dengan kami. Silakan Pak Jasriyadi, ada masalah apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat para pemirsa dimanapun berada. Hari ini, sore ini saya berkunjung ke kantor Pak Tuju untuk berdiskusi ataupun mempertanyakan hal-hal yang sifatnya perkara hukum. Jadi di sini saya kan sebelumnya ya, saya perkenalkan diri. Nama saya Jasriyadi, saya dari Riau. Sudah 1 bulan saya di sini ya, di Jakarta. Artinya di sini saya mencari keadilan. Jadi di sini kebetulan ya ada sahabat kita Tuju. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang perkara tentang peraturan KPU yang mana di situ yang tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Nah, jadi saya dulu pernah terkena kasus tahun 2017, yaitu kasusnya itu kasus Saracen. Nah, pada masa itu momennya pas pilkada dan pilpres, ya itu kita tidak bisa dipungkiri. Dulu kita akan terpecah menjadi 2, yang mana itu pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo, yang dikenal cebong kampret seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi memang kita akui juga dulu pada waktu itu saya di barisan Pak Prabowo pada waktu itu ya. Nah, jadi di saat sekarang ini tahun 2024 kita akan menghadapi pemilihan legislatif ya, pilpres juga ya kan, pilpres kalian 2024. Nah, saya dari Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, mendaftarkan diri sebagai anggota DPR di tingkat 2 ya, melalui salah satu partai yang ikut peserta pemilu ya. Nah, partai baru atau partai lama? Partai baru. Partai baru. Nah, namun di saat pendaftaran saya terganjal dengan adanya peraturan KPU pasal 11 huruf G, yang mana isinya itu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Nah, memang waktu kasus Saracen itu saya diancam itu 5 tahun, Pak, ya kan? Nah, namun di peraturan KPU itu ada pengecualiannya, Pak. Nah, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Dalam pengertian, katanya ya Pak ya, dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif, hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa, ya kan? Nah, kemudian itu telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Nah, jadi begini Pak, saya kan mendaftarkan diri sebagai ya bacalek DPRD tingkat 2 Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan adanya saya sebagai mantan narapidana kasus Saracen pada masa itu ancaman saya kan 5 tahun. Nah, saya tidak diperbolehkan mendaftar, ya dianggapnya saya belum lolos lah sama KPU Kabupaten Indragiri Hulu, tidak memenuhi persyaratan. Nah, jadi kalaulah seandainya kita ambil di pidana politik, namun saya harus membuktikannya seperti apa, seperti itu kan. Nah, sementara saya sudah melakukan gugatan ke Bawaslu karena dianggapnya waktu di KPU itu TMS tidak memenuhi syarat waktu verifikasi akhir calon DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, saya lakukan upaya gugatan ke Bawaslu bahwasanya saya termasuk tindak pidana politik karena kasus yang saya alami itu momen ya kental dengan nuansa politik. Nah, seperti itu. Nah, pandangan Bapak kalau pasal 11 yang PKPU nomor 10 tahun 2023 huruf G itu kan ada itu Pak. Nah, yang tadi itu ada pengecualian. Apakah saya harus menunggu masa jeda 5 tahun ataukah tidak? Nah, kalaulah seandainya dia termasuk tindak pidana politik, artinya kan dia ada kecuali tidak harus menunggu masa jeda, ya kan? Tapi saya dianggapnya tidak bisa membuktikan tindak pidana politiknya, begitu Pak. Mohon penjelasan ya, mungkin kalau saya orang masyarakat biasa tentunya nggak paham hukum ya Pak. Ya makanya oleh sebab itu saya datang tempat Pak Juju, ingin tahulah pengertian ataupun penjabaran yang luhut di sini, begitu Pak. Terima kasih. Saya sebut sekarang sebagai lawan saya ya, Pak Jasriyadi. Sudah lama juga ketemu kita ya, ada tahun lebih mungkin Mas seperti itu. Dan ternyata ini setelah ketemu ada sedikit masalah dari pribadi sebagai katanya bakal calon legislatif begitu di daerah Kabupaten Riau sana. Seperti itu. Dan tadi diceritakan oleh beliau bahwa ternyata formulir pendaftaran beliau sebagai salah satu pengacara legislatif di kabupaten ya, kabupaten itu ditolak. Alasannya seperti diungkapkan bahwa karena beliau adalah salah seorang mantan terpidana yang waktu itu memang betul ancamannya memang di atas 5 tahun kan waktu seperti itu. Cuma persoalannya yang terjadi adalah kalau kita mengacu pada keputusan KPU ya nomor 87 itu putusan MK putusan MK nomor 87 tahun 2022 belum lama ini sebetulnya hal itu menurut saya clear ya, bahwa sebetulnya kalau MK itu sudah menyatakan di salah satu dikirnya saya bacakan adalah misalnya yang berkait dengan pasal 240 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu ya 2021 itu salah satu diktumnya Pak kayak satunya ya Pak huruf B kan tadi Pak. Iya Pak Jasriyadi menyatakan sebetulnya di sini dikatakan salah satunya yang sudah menerima vonis atau keputusan hakim pada saat itu memperoleh keputusan hukum tetap, artinya sudah selesai. Iya, sudah selesai. Di mana ancamannya memang 5 tahun. Iya. Ya, walaupun dijalankannya sekitar 2 tahun ya, kira-kira begitu ya. Sekitar 2 tahun. Jadi bisa kita katakan memang iya Pak Jasriyadi sudah melakukan hukuman. Iya, saya hukum positif. Saya divonis itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kalau nggak salah menjalankannya 1,5 tahun. 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih lah ya. Dan potongan-potongan itu. Seperti itu. Jadi pengertiannya sebetulnya tidak secara gamblang, secara jelas dikatakan bahwa walaupun di sini singgung adalah menyangkut masalah politis kan. Iya. Kalau terkait masalah politis. Coba dalam praktek hukumnya masalah politis ini seperti apa? Karena kasus pada waktu Pak Aman itu 4 tahun yang lalu itu, 3-4 tahun yang lalu itu, kalau menyangkut masalah undang-undang ITE
tidak secara otomatis itu adalah persoalan politis sebelumnya. Nah, kita boleh dikatakan masih sumir ya, tentang pengertian atau definisi yang terkait dengan kasus hukum terkait dengan masalah kasus politik, ya kan gitu. Karena apa? Karena menurut kami bahwa sebetulnya untuk prosedur atau proses pemilu, mekanisme sistem penerimaan atau pencalekan legislatif baik itu DPRD tingkat 2, tingkat 1 maupun tingkat pusat, itu faktanya kita ketahui Pak Jasyadi itu banyak bacalek yang mengajukan diri kepada beberapa partai politik, setahu saya mereka juga banyak yang mantan narapidana. Jadi kita persis ancamannya juga ya 5 tahun. Tapi beberapa partai itu tidak mempersoalkan seperti kasus Pak Jasyadi. Nanti mereka tetap berproses juga sampai saat ini. Saat ini kan kalau nggak salah minggu ini kan sudah katakanlah finalisasi ya untuk tanggal 3 November. Nah itu pengumuman DCT. Pengumuman DCT finalisasi untuk DCT kan. Paling nggak ada sekitar 2 minggu depan kita baru untuk data calon yang tetap setelah dapat masukan dari masyarakat tentang caleg itu seperti itu. Sehingga sampai dengan detik kemarin minggu kemarin itu penentuan terakhir penyerahan kepada KPU. Artinya mantan narapidana banyak. Iya, lolos ya Pak ya. Kesimpulannya itu banyak beberapa tanpa saya sebutkan satu persatu lah ya. Nah itu tidak ada persoalan seperti Pak Jasyadi seperti itu. Dan ancamannya juga saya tahu semua. Nah Pak Jasyadi ini kan kasusnya bukan pidana umum. Misalnya mencuri motor, misalnya atau masuk ke rumah orang tanpa izin, misalnya gitu, atau mencuri mobil, misalnya, gitu, atau sifat-sifat manipulasi yang secara pidana umum, itu jelas-jelas menyangkut pidana politis lah, ya sudah selesai menjalankan hukumannya ya. Nah itu tadi menurut saya Pak Jasyadi, jadi ini tidak absolut ya, tidak jelas. Apalagi kalau misalnya harus ada keterangan dari pihak kejaksaan ya, di sini ada satu ketentuan itu tentang persyaratan untuk mengajukan itu. Sementara kan juga tidak jelas ya. Ada pengalaman nggak tentang itu Pak Jasyadi? Iya, jadi untuk persyaratannya, ya kan dia kan ada 2 mantan narapidana. Dia yang pertama itu harus menunggu masa jeda 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia termasuk tindak pidana politik, itu tidak harus menunggu masa jeda 5 tahun. Nah kemudian waktu saya mendaftar di KPU itu mereka langsung memvonis saya. Padahal KPU sebagai penyelenggara seharusnya menerima dulu datanya, tidak harus memvonis saya seperti itu. Artinya tidak harus ada jeda 5 tahun seperti Pak Jasyadi itu, walaupun beliau katakan baru 3 tahun sekian itu. Ya karena tadi pidananya bukan beberapa pidana. Namun yang jadi masalahnya Pak, yang jadi masalahnya awalnya itu KPU sana langsung menjustis saya, oh kamu tidak bisa nyalon karena belum 5 tahun, katanya seperti itu. Nah oke lah, karena saya akan melakukan gugatan ke Bawaslu. Nah jadi sampai di Bawaslu KPU mengatakan sudah lakukan gugatan Bawaslu sudah. Nah jadi saya ke Bawaslu, nah minta surat dari kejaksaan. Sementara surat dari kejaksaan saya sudah minta kejaksaan itu mereka tidak ada mengeluarkan surat, malah dialihkan ke pengadilan negeri, bahwasanya sekarang sudah 1 pintu, katanya seperti itu. Nah, namun KPU tetap meminta itu. Nah, gimana caranya? Kemudian saya minta sama ketua DPC yang ada di Indragiri dulu, buat surat secara resmi, mintalah surat dari kejaksaan. Ternyata dalam proses itu kita kan udah masuk surat dibales dari kejaksaan, itu pun juga saya minta lagi tanggal 21 terakhirnya. 21 ya. Oktober ya? Agustus waktu itu. Nah sidangnya kita kan waktu itu juga bulan Agustus tanggal 7. Nah artinya saat proses pendaftaran saya tidak mempunyai surat dari kejaksaan, tetapi ada surat keterangan dari pengadilan, kan sama juga toh, kan begitu ya kan. Nah kemudian pengadilan menyatakan gimana? Memang ya terkena kasus undang-undang ITE. Kalau ancamannya tidak disebutkan, cuman divonis di situ 10 bulan. Nah ini kita ada membawa surat dari pengadilannya Pak.
Nah, ini surat dari pengadilan. Bahwasanya saya pernah dipenjara 10 bulan waktu itu kasus undang-undang ITE, illegal access. Jadi ada surat keterangan dari pengadilan nih secara normatif. Cuman waktu pendaftaran itu langsung KPU memvonis saya, ancaman kamu ini di atas 5 tahun katanya. Ini harus menunggu masa jeda. Lalu saya sampaikan, ini di sini ada undang-undang tindak pidana politik karena kasus saya dulu berhubungan dengan politik. Kasus apa katanya kan? Kasus Saracen. Saya bilang kayak gitu kan. Mungkin ibu pernah dengar. Oh ya, tapi kan di sini undang-undang ITE. Betul, tetapi serangkaian yang terjadi itu adalah kasus politik. Ya. Nah, jadi mereka tidak terima juga, harus minta surat kejaksaan. Nah, saya minta surat kejaksaan juga nggak keluar-keluar. Akhirnya saya gugat di Bawaslu. Nah, mereka mengatakan itu juga. Nah, saat verifikasi mereka juga keliru. Ada keliru. Saya mengambil tidak pidana politik, cuman dimasukkan ke tindak pidana yang harus menunggu masa jeda 5 tahun. Nah, di situ saya minta kebijakan lah dari Bawaslu, ya dengan membawakan bukti-bukti yang ada, kasus ya media-media apa yang udah ini ya kan, yang udah viral. Nah, saya berharap kemarin itu Bawaslu bisa mengambil kebijakan ataupun keputusan yang berhukum tetap meyakinkan. Karena pada saat itu Pak, saya menghadirkan saksi ahli loh Pak, dari saksi ahli tata negara dari Sumbar, Sumatera Barat. Nah begitu mengatakan dan menyampaikan bahwasanya kasus saya ini memang muatan politik. Memang secara umum dia itu undang-undang IT katanya seperti itu. Kemudian ini kan hukum positif, sesuai dengan PKPU. Nah, namun serangkaian yang terjadi yang banyak di media, yang Pak Jokowi waktu itu statement, Polri apa segala macam, dan yang menangkap saya juga Mabes Polri, yang membuat laporan Mabes Polri. Jadi nah itu muatannya semua politik. Nah disampaikan berhubungan dengan politik. Cuman di waktu keputusan Bawaslu itu mereka tidak ambil tidak dipertimbangkan, tidak mengacu pada pertimbangan saksi gitu. Karena di Perbawaslu nomor 9 itu kan ada juga harus ada pertimbangan dari saksi ahli, dari ini segala macam begitu kan. Nah yang anehnya lagi Pak, jadi waktu pertama sidang itu kan KPU kemarin lagi masa transisi Pak, tanggal 15 Agustus. Jadi tanggal 16 itu sudah kosong diambil alih mungkin ya provinsi ya yang menangani. Nah, tanggal 6 seharusnya ada pelantikan. Bawaslu belum ada melantik nih tanggal 16. Ternyata dilantik tanggal 18. Itu yang kemarin yang dilaporkan di DKPP yang dari Sumatera Utara. Nah, bahwasannya ada kekosongan berarti ya ada kekosongan, jadi ada pelanggaran etik. Nah, kasus ini gugatan saya ini diputuskan tanggal 23, Pak. Nah, ini ada surat putusan dari mana ya? Oh, ada di tas. Nah, putusan dari Bawaslu itu tanggal 23 kalau nggak salah itu. Nah, jadi dari tanggal 18 mereka kan dilantik. Nah, waktu ngambil keputusan itu seolah-olah diambil keputusan saya mundur gini, mereka secara cepet-cepet gitu loh. Cepat kali gitu apanya. Nah, jadi begitu saya ditolak gugatan saya itu tidak diterima, kemudian dimintanya kalau keberatan disuruhnya gugat ke Bawaslu RI. Cuman dikasih waktu 1 hari. Apakah mungkin Pak? Nggak mungkin. Kalau di luar daerah di Papua sana bagaimana mau ke Jakarta ke Bawaslu RI kan begitu Pak. Nah, jadi begitu Pak, saya coba lakukan kepada pengacara di sana, penasihat hukum, melakukan permohonan ajukan koreksi banding melalui Bawaslu RI supaya Bawaslu RI yang menyampaikan, yang mengoreksi. Nah, itu sesuai dengan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Nah, tetapi ditolak, disuruhnya harus datang ke RI. Nah, begitu saya juga gimana ya waktu itu saya agak ya down juga karena ditolak itu kan. Namun karena ada dorongan dari masyarakat, walaupun saya mantan narapidana, masyarakat di sana nggak masalah. Nah, justru sudah selesai itu. Ya, justru mendorong saya ke Jakarta, udahlah uruslah. Mudah-mudahan ada titik terangnya bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Nah, itu akhirnya saya ngambil kesimpulan keputusan tanggal 9 September kemarin itu saya datang ke Jakarta. Nah, itu mengajukan uji koreksi banding ke Bawaslu RI.
Namun setelah itu sampai 2 minggu Pak baru selesai putus. Ya nyatanya Bawaslu RI mengikutkan keputusan dari Bawaslu Kabupaten dan ditolak juga. Dan cara pandangnya juga sama kayak ini dari KPU juga. Jadi kok kayaknya mereka kompak gitu kan. Nah, kira-kira pandangan Bapak lah tentang hal ini. Apakah mereka termasuk melanggar kode etik kayak dengan menafsirkan langsung tadi? Terus itu saya dikasih waktu dalam 1 hari untuk gugat ke Bawaslu RI. Secara logika kita kok kayaknya diskriminatif ya Pak ya. Nah seperti itu Pak. Nah gimana menurut? Jadi memang kalau menurut cerita Pak Desari tadi bahwa ada kontradiksi ya dalam hal keputusan KPU gitu kan tahun 2022 ya. Dengan KPU-nya tahun 2023 dengan undang-undang peraturan KPU nomor 10 ya jelasnya gitu ya. Tahun 2023 dengan undang-undang pemilu tahun 2017 itu ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sebetulnya tadi istilah narapidana atau mantan narapidana tadi kan jelas kalau saudara Desriadi ini kan dikaitkan tadi keputusan diktumnya pertimbangannya adalah keputusan politis ya kan, terkait dengan undang-undang ITE itu berarti seperti itu dikaitkan seperti itu. Nah ini saya melihat ada kontradiksi yang lainnya. Oleh sebab itu dan apalagi dengan waktu yang sedemikian sempit ya, kemudian beliau berjasa melakukan banding ataupun permohonan pada KPU pusat yang Jakarta itu sangat Bawaslu pusat itu sangat mepet sekali waktunya. Oleh sebab itu memang tidak ada lain atau ada upaya hukum lain yang mungkin bisa ditempuh adalah kepada Komisi Disiplin itu DKPP Dewan Pelanggar Dewan Kode Etik ya. Itu mungkin ada salah satu upaya untuk melaporkan mengajukan kasus ini kepada DKPP bisa di tingkat pusat. Upayanya seperti itu karena apa yang dilakukan oleh KPU baik di daerah, kabupaten, kota maupun di tingkat pusat ini itu dirasakan sangat tidak adil ya. Dirasakan tidak adil oleh Desri Adil. Itu mungkin ada salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui di KPP misalnya seperti itu. Atau ya mungkin dengan uji materi kalau yang lebih luas lagi uji materi terhadap NK itu ya. Atau undang-undang sekaligus misalnya MK seperti itu. Walaupun mungkin ya saat ini agak makan waktu dan teknis juga gitu ya, waktu dan teknis yang lebih dalam lagi tentang masalah materi hukumnya. Kira-kira seperti itu Pak. Atau memang kalau dirasa ada menimbulkan suatu kerugian secara materi maupun imaterial secara pribadi ya kita bisa gugatan kepada pengadilan negeri misalnya seperti itu. Ada kasus ada kerugian secara materi maupun imaterial mungkin ya. Misalnya seperti itu. Tapi anyway sedapat mungkin paling tidak yang dalam waktu dekat ini bisa ke DKPP tadi ya. Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu itu jadi dicoba untuk diajukan atau dicari pengadilan yang lebih dirasakan adil buat kita. Iya Pak, karena begini Pak, menurut saya kurang adil. Kenapa? Karena ada itu salah satu calon juga masuk ke DCS sementara dia mantan narapidana, kasusnya juga kurang lebih sama, tapi lolos gitu. Kenapa saya tidak lolos? Nah, oleh sebab tadi di awal saya singgung tanpa saya sebutkan nama si caleg atau caleg tersebut ya yang berkasus narapidana dengan ancaman yang di atas 5 tahun itu. Tapi mereka tidak ada masalah, mereka lolos saja sampai DCS dan bahkan sekarang mau DCT. Sekarang mau DCT minggu depan ini udah DCT. Jadi hal seperti ini bisa diketahui oleh pihak yang berwenang terhadap persoalan pemilu ini. Ya artinya Bawaslu tidak ini ya Pak ya. Slogannya kan itu bersama rakyat. Iya. Dan itu kan mau karena kita mau cari keadilan kemana lagi kalau bukan
melalui lembaga-lembaga ya katakanlah Yang terkait, ya. secara formal sudah ditentukan oleh undang-undang kita. So kita mau minta pengadilan di jalanan kan nggak? Iya. Nah itulah Pak Jadi mudah-mudahan ada jalan ya Pak Jadi ya. Iya. Dan ada jalan, ada upaya yang kita upayakan, dan ini menjadi pelajaran juga pada peserta-peserta atau caleg-caleg yang lain juga. Berarti itu Bawaslu itu sudah ada pelanggaran kode etiknya ya Pak ya, membiarkan apa kan Kita bisa katakan demikian. Artinya formalnya gimana? Formalnya kita disampaikan sebagai salah satu pertimbangan hukum misalnya ya, Iya. kalau jadi pelanggaran kode etik dan lain-lain di dalam gugatan kita, permohonan kita pada DKPP misalnya, seperti itu misalnya Pak Jasa dimajukan pada DKPP. Nah, tentu dalam hal ini ada sanksi-sanksi yang bisa dilakukan oleh DKPP terhadap KPU maupun Bawaslu seperti itu. Kira-kira begitu. Pada sore hari ini, mudah-mudahan apa yang diinformasikan, dibicarakan, diskusikan dengan kami bisa ada suatu jalan tengah atau titik yang cerah, lebih cerah untuk Pak Jadi untuk melakukan upaya-upaya agar beliau dapat berhasil sebagai salah satu caleg misalnya satu partai seperti di kota Pekanbaru itu. Demikian, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.